warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa sebelum kita mulai perkuliahan online hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan kalian membuka buku. Kalau tidak punya buku, silakan buka filenya yang telah dikirim teman-teman. Bab 2 mengenai akuntansi untuk piutang, langsung ke halaman 72. Nah, saya akan membahas mengenai piutang usaha. Pada akuntansi yang berkaitan dengan piutang usaha meliputi 3 hal. Pertama, pengakuan piutang usaha. Kedua, penilaian piutang usaha. Ketiga, penyelesaian piutang usaha. Oke, yang pertama, pengakuan piutang usaha pada halaman 72. Langsung saja ke soalnya. Tanggal 1 April PT Merdeka menjual barang secara kredit ke CV Mulia seharga 1 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada bab 1 sudah saya jelaskan bahwa di sini menjelaskan ketika pembeli mampu membayar kurang dari 10 hari dari perjanjian jangka waktunya 30 hari, maka akan mendapatkan potongan 2%. Pada tanggal 5 April, CV Mulia mengembalikan barang yang dibelinya seharga 100.000. Pada tanggal 5 April, dia mengembalikan barangnya dengan harga 100.000. Ingat, ini nanti harganya tidak jadi 1 juta melainkan 900 juta karena adanya retur potongan pengembalian barang kepada PT Merdeka karena cacat. Tanggal 11 April, PT Merdeka menerima pelunasan dari CV Mulia. Langsung saja ke jurnalnya. Pada halaman 73. Jurnal pertama 1 April, piutang usaha pada penjualan. Piutang usaha didebet karena menjelaskan bahwa PT Merdeka memiliki piutang ke CV Mulia. Penjualan sebesar 1 juta ada di kredit karena PT Merdeka mengeluarkan uang 1 juta kepada CV Mulia atas penjualan barangnya. Pada tanggal 5 April, retur dan potongan penjualan pada piutang usaha 100.000 tadi dijelaskan pada tanggal 5 April CV Mulia mengembalikan barangnya karena adanya kecacatan kepada PT Merdeka. Tanggal 11 April di sini CV Mulia mampu melunasi kreditnya. Berarti kas dan potongan penjualan pada piutang usaha. Kas dan potongan ada di sisi debit karena di sini CV Mulia tadi melunasi, otomatis uangnya masuk ke saldo PT Merdeka. Pada piutang usaha, piutang usahanya ada di debit, menjelaskan bahwa CV Mulia sudah tidak mempunyai tanggungan utang lagi, berarti sudah lunas. Oke. Pada halaman 75, penilaian piutang usaha. Pada kerugian piutang, di sini ada 2 metode. Langsung ke halaman 76, metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Metode penghapusan langsung, kerugian piutang akan dicatat pada saat perusahaan mendapatkan kepastian bahwa debitur tertentu tidak akan dapat ditagih. Nah, jadi di sini peminjam atau debitur ini dia tidak mampu membayar atau tidak mampu melunasi hutangnya, otomatis perusahaan kreditur dia akan menghapus catatan pinjaman. Contohnya, CV Serayu mempunyai piutang kepada CV Cimanuk, berarti di sini yang mempunyai hutang adalah CV Cimanuk sebesar 2 juta. Tanggal 12 Desember, manajer kredit CV Serayu memutuskan untuk menghapus piutang kepada CV Cimanuk karena sudah tidak mungkin ditagih. Berarti di sini posisinya CV Cimanuk dia tidak mampu membayar utangnya. Jurnalnya, kerugian piutang pada piutang usaha. Kenapa Bu kok namanya kerugian piutang yang ada di debit? Jelas karena di sini CV Serayu merasa dirugikan atas ketidakmampuan CV Cimanuk membayar piutang usahanya. Oke, yang halaman 78. Metode cadangan. Nah, di sini metode cadangan dilakukan ketika perusahaan menaksir kira-kira berapa besar perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Nah,
Langsung saja pencatatan taksiran kerugian piutang yang di bagian bawah. PT Harapan Kita melakukan penjualan secara kredit sebesar 120 juta. Dari jumlah tersebut, piutang sebesar 20 juta belum dapat ditagih sampai dengan tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa dari piutang yang belum tertagih tersebut sebesar 1.200.000. Langsung saja jurnal penyesuaiannya. Kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, di sini diperkirakan bahwa kerugian piutang sebesar 1.200.000 ada di debit, menjelaskan bahwa perkiraannya kerugian perusahaan itu sebesar 1.200.000 pada cadangan kerugian piutang. Kenapa bukan cadangan kerugian piutang? Dikatakan nama akunnya cadangan kerugian piutang ini adalah ketika nantinya perusahaan tersebut mampu untuk membayar, otomatis ini adalah cadangan kerugian piutangnya. Nah, oke. Pada halaman 80. Nah, sekarang pada halaman 80. Pencatatan penghapusan piutang tak tertagih. Langsung ke contoh soalnya. Di sini pada pencatatan penghapusan piutang tak tertagih, perusahaan melakukan berbagai upaya untuk menagih piutang yang sudah lewat waktu, sudah jatuh temponya, sudah melebihi jatuh temponya. Otomatis kalau sudah melebihi jatuh tempo, perusahaan akan menghapus piutang tersebut. Contohnya, langsung ke soal. Tanggal 1 Maret, Direktur Keuangan PT Harapan Kita mengotorisasi penghapusan piutang kepada CV Mandiri sebesar 50.000. Untuk jurnalnya, cadangan kerugian piutang pada piutang usaha.